Bukan hanya mengawal kasus ini hingga tuntas, tapi juga bagaimana soal pemulihan pasca trauma dan peningkatan layanan perlindungan anak untuk bisa memenuhi hak anak korban kekerasan dan pencegahan ke depannya. Kita bahas bersama kuasa hukum korban, Leon Maulana Mirza, ada juga pemerhati anak, Retno Listiarti, dan Femi Eka Kartika Putri, asisten deputi pemenuhan hak dan perlindungan anak Kemenko PMK. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, Mas Leon, tolong sampaikan turut prihatin kami untuk keluarga korban karena tentu ini jadi hal yang berat. Bukan hanya korban, bahkan kami pun, apalagi saya juga sama-sama ibu yang menitipkan anaknya di daycare, jadi terbelalak karena kok tega begitu. Nah, perkembangan kasusnya saat ini seperti apa pendampingan yang diberikan kuasa hukum, Mas Leon? Baik Mbak, untuk pelaporan polisi kan memang sudah masuk dan juga sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Arya selaku Kapolres Depok bahwa terhadap pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, juga sudah ditahan. Dan untuk kami dari kuasa hukum saat ini fokus kepada pemulihan korban Mbak dan juga orang tua korban. Ya. Makanya hari ini tadi telah dilaksanakan, baru banget hari ini, tadi sekitar jam 5 baru pulang ke rumah, telah dilakukan konseling di UPTD PPA dengan psikolog untuk terapi healing Mbak, seperti itu. Dan juga kita menggandeng beberapa instansi, kita minta perlindungan hukum, dan juga kita minta bantuan pengawasan, baik itu dari KPAI, dari Kementerian PPA, dan juga dari LPSK. Seperti itu Mbak. Oke, nah soal melapor ke KPAI, LPSK, juga Kementerian PPA, kenapa membutuhkan perlindungan ini? Apakah juga ada potensi atau bahkan ada tekanan dan intimidasi pasca kejadian ini, Mas Leon? Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa kita harus meminta dukungan dari pemerintah terkait ya Mbak ya. Pertama karena permasalahan ini sudah menjadi atensi masyarakat publik di Indonesia. Terus kedua juga berdasarkan informasi yang kami peroleh dari klien kami bahwa yang bersangkutan juga memiliki keluarga di anggota dewan, sehingga sangat besar potensinya untuk terjadi intervensi. Makanya kita meminta bantuan agar kasus ini tetap dilakukan pengawasan, berjalan secara efisien, dan juga terhadap kasus ini terbuka secara transparan. Seperti itu Mbak. Soal perlindungan hukum ini kita dengarkan dulu juga pernyataan dari polisi berikut ini. Ini diberikan kebebasan untuk memberikan pernyataan. Kita juga punya LPSK, kalau misalnya memang saksi merasa terancam gitu ya, tidak mau memberikan keterangan karena ada yang mengganggu gitu. Tapi saya berharap karena ini kasus yang melibatkan anak gitu ya, dan ini kita tidak ingin terulang. Saya harap semua pihak dapat membantu untuk proses penyidikannya. Tidak ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghalangi. Kalaupun misalnya nanti ada yang menghalangi, maka pihak tersebut akan bisa kita kenakan obstruction of justice yang menghalangi penyidikan gitu ya. Tetapi sampai saat ini saya belum mendapat konfirmasi apakah ada yang diancam atau tidak, itu belum ada yang laporan ke kita. Itu tadi Kapolres Metro Depok yang menyebut akan dilindungi saksi maupun korban dalam kasus kekerasan terhadap anak. Kalau dari Kemenko PMK, Mbak Femi, bagaimana pendampingannya dalam kasus kekerasan terhadap anak, perlindungan dari pemerintah? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya bukan asisten deputi pemenuhan hak anak, saya adalah deputi bidang koordinasi peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Jadi saya dari kekeliruannya Mbak ya. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan, ingin saya sampaikan bahwa perlindungan kepada anak ini memang harus dilakukan secara maksimal ya, secara terkoordinasi baik dari pemerintah daerah karena terkait dengan pelayanan sosial dasar. Jadi pelayanan sosial dasar itu adalah tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi semestinya perizinan terkait pendirian usaha. Ini namanya usaha ya Mbak? Ya. Usaha
daycare itu memang harus diberikan secara hati-hati betul dan harus ada monitoring terhadap usaha daycare atau tempat penitipan anak ini karena ini penting. Nah, kemudian pendampingan kepada korban ini memang harus secara maksimal ya. Pemerintah daerah mestinya entah itu dinas pendidikannya mestinya karena izin usahanya ini kan melalui satu pintu. Nah, kemudian ke bawahnya ini masih ada rekomendasi dari dinas pendidikan. Namun juga saya kira tadi dinas PPPA, kemudian dinas sosial, ini juga harus dilibatkan dan tentu saja ada kepolisian daerah setempat yang mesti juga memberikan perlindungan. Apalagi misalnya ini ada keluarga dari si pelaku ini yang katanya orang penting yang membuat khawatir ya nanti penegakan hukumnya tidak berjalan. Ini mestinya tidak boleh sampai terjadi seperti itu. Jadi memang pemerintah daerah setempat jadi ini harus menjadi leading. Saya nggak tahu nih, mestinya ya dinas pendidikan setempat ya harusnya karena layanan sosial dasar ini memang tidak hanya pendidikan semestinya ada dinas sosial juga ada dinas PPPA, tapi memang dinas PPPA punya tugas khusus juga dalam hal kekerasan terhadap anak maupun terhadap balita begitu ya Mbak ya. Jadi saya mengharapkan betul bahwa pemerintah daerah ini ke depan ini semakin selektif dalam memberikan perizinan kepada daycare atau tempat penitipan anak. Apalagi ada permennya ya, landasan hukumnya tentang pendirian satuan PAUD, kemudian standar pendidikan untuk anak usia dini juga sudah ada. Jadi saya harap tidak hanya sekedar administrasi ya, tidak perlengkapan administrasi, tapi justru harus ada yang bisa memastikan bahwa daycare tersebut betul-betul aman untuk menjadi tempat tumbuh kembang anak ketika orang tuanya sedang meniti karir atau sedang bekerja dan sebagainya. Mbak Femi. Ya. Oke. Nah saya ke Mbak Retno, karena kan Mbak Retno sebagai pemerhati anak, pemerhati pendidikan, kita tahu orang tua memilih daycare itu kan ada banyak faktor, misalnya dari jarak atau misalnya testimoni dari orang yang pernah menitipkan anak di sana. Nah, sejauh ini semestinya yang ada dalam bayangan orang tua, kalau sudah ada pendirian daycare, apalagi sudah terkenal misalnya, itu sudah mendapat izin. Tapi ternyata pada faktanya tidak dalam kasus ini. Di mana ini loophole-nya Mbak Retno? Di mana celahnya? Iya, jadi memang kalau kita berbicara tadi ya, Ibu Femi mengatakan yang dinas pendidikan itu adalah pendidikannya, jadi kelompok bermainnya, atau kalau ada TK, TK-nya gitu, PAUD lah ini. Nah itu memang dinas pendidikan itu memberikan rekomendasi ketika ada pengajuan izin dan itu ada syarat-syarat yang begitu banyak. Yang kedua adalah biasanya kalau kasus yang terkait dengan daycare ya itu memang berada pengawasannya tidak di dinas pendidikan tapi di dinas sosial ya, dan itu memang sering banget kalau buka PAUD lalu di lantai misalnya 2 lantai, lantai atasnya ternyata daycare. Ini memang kerap kali tidak kemudian mungkin tidak menjadi bagian dari dinas pendidikan ketika pengawasnya datang. Dia tidak mengawasi yang daycare-nya karena merasa tidak memiliki kewenangan. Nah ini yang harusnya memang menurut saya adalah kolaborasi dalam bentuk-bentuk pengawasan. Nah ini tidak, sehingga daycare tadi mungkin ini banyak anak usia namanya kelompok belajar itu kan bisa 2-4 tahun. Nah anak-anak ini yang orang tuanya bekerja, mereka kan sudah membayar, kemudian ini pingin sekalian deh anaknya nih dapat pendidikan, apalagi si pelaku adalah influencer, sehingga ini dia ngerti banget nih bagaimana parenting ya, bagaimana pengasuhan anak, gimana tumbuh kembang anak, sehingga itu yang kemudian membuat orang tua kemudian menitipkan dan tidak curiga gitu ya, misalnya ini
kenapa ya? Oh nggak terjadi di sini kan dia sempat menjawab itu gitu, sehingga orang tua berpikir oh enggak kali ya, tapi begitu ke dokter disitulah kemudian dokter menjelaskan bahwa ini karena pukulan dari luar gitu, karena ada pecah misal pembuluh darah gitu ketika Iya. di bagian dada maupun punggung. Nah ini kan hal-hal ya yang menurut Ya. saya gitu ya. Karena saya juga sekarang ini ya apa namanya di dinas pendidikan itu juga mengurus atau kami memang memegang yang terkait dengan PAUD dan TK Oh, gitu. oke. Dan daycare ini memang penting banget dinas pendidikannya berkolaborasi dengan dinas sosial. Iya, jadi memang harus ada kolaborasi ya, karena jangan sampai tidak terawasi, oh bukan kewenangan saya, tapi tidak diawasi sama sekali. Nah, kalau dari Mas Leon, sejauh ini kan yang paling penting sekarang, satu, proses hukumnya berjalan, lalu juga pemulihan terhadap korban. Kondisinya seperti apa saat ini Mas Leon untuk korban? Ya, baik. Jadi saat ini untuk korban memang berdasarkan penjelasan guru, apabila bertemu dengan pelaku, dia selalu histeris dan bahkan selalu bersembunyi di belakang guru. Dan tidak bahkan beberapa kali anak-anak yang ada di daycare tersebut seperti dilempar tisu, tangannya ditepis dan lain sebagainya. Dan untuk kondisi saat ini bahkan untuk si korban kan saat ini berumur 2 tahun ya Mbak ya. Jadi Iya. kalau bertemu dengan orang yang tidak dikenal dia lebih protektif dan bahkan kalau dipaksa untuk dipegang itu anak akan menangis seperti itu. Jadi secara psikologis dia takut terhadap orang baru dan bahkan tidak welcome terhadap orang yang baru karena dia takut dia akan diperlakukan kasar seperti itu Mbak. Nah, ini proses pemulihannya seperti apa? Karena Mas Leon, kalau kondisi seperti ini, kita mungkin sebagai orang tua juga pasti akan merasakan, tidak hanya anaknya saja yang harus dipulihkan kondisinya, tapi juga orang tua. Pasti ada perasaan bersalah dan sebagainya. Ini bagaimana proses pendampingan untuk keduanya? Betul Mbak. Jadi memang hari ini kan konseling pertama Ya. di UPD PPA Kota Depok. Tadi konseling dilakukan terhadap anak dan juga nanti akan dilakukan terhadap orang tua. Jadi memang bukan sekali Mbak, itu akan dilakukan terus-menerus sampai dengan kembali normal dan juga didiagnosa bahwa tidak ada gangguan secara psikologis dan lain sebagainya. Jadi dia tahapnya memang bukan sekali, Iya. akan terus-menerus dan sudah dijadwalkan seperti itu. Iya, Mbak Retno, kalau dalam kasus kekerasan terhadap anak seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Karena satu kondisi korban secara psikologis ini yang harus dipulihkan, belum lagi secara fisik. Lalu juga orang tua, pasti ada rasa bersalah. Apalagi ini kan sudah viral di media sosial, kita tahulah ada penghakiman misalnya dari netizen dan sebagainya. Ini kan jadi kompleks. Nah, bagaimana untuk mengurai benang kusut ini Mbak Retno? Iya, pertama ya tentu kita harus membangun empati ya, yang jangan berfokus pada kan tadi gitu ya, betul Mbak, itu kesalahan kemudian kok baru tahu kok ini gitu Iya, kan. iya. Ini kita nggak boleh menyalahkan keluarga korban gitu. Situasinya toh juga dibawa ke dokter dan akhirnya ketahuan gitu. Jadi artinya mari kita empati gitu, jangan tapi berfokus ada yang salah gitu. Yang salah adalah pelaku kekerasan anak itu. Nah, yang kedua saya sepakat tadi ya bahwa orang tuanya tuh pasti kena secara psikologi gitu. Jadi memang dua-duanya ini baik anak, orang tua, kedua orang tua bahkan menurut saya ini pasti kena. Iya. Itu harusnya memang memiliki hak untuk mendapatkan tadi ya pemulihan psikologi. Jadi di sini Depok ya kan punya unit PPA-nya ya, itu harusnya memang memfasilitasi ini nih pemerintah Depok untuk orang tua maupun untuk si anak ya, terutama nih ibunya. Nah, lalu yang apalagi anak yang 9 bulan ya sampai kakinya kemudian nggak bisa berdiri dan lain-lain ini sesuatu yang pasti bagi orang tua kok bisa anak sekecil ini itu ada kemudian rasa bersalah, rasa marah, rasa cemas. Iya. Nah, ini memang dua-duanya harus dipulihkan. Nah, ibunya yang misalnya dalam kondisi psikologinya belum pulih nih ya, itu juga akan berdampak pada si bayi, pada si anak yang 2 tahun juga. Iya. Jadi ini memang harus sama-sama sembuh. Kalau ibunya sembuh dulu nih dia bisa membantu pemulihan anaknya lebih cepat gitu. Dan memang ini harus lapis demi lapis ya. Iya. Kalau kita ingin tahu dampak psikologinya secara kuat tadi di mana gitu. Iya, untuk perbaikan secara regulasi dan pengawasannya, Mbak Femi, apa yang bisa dilakukan sebenarnya dalam waktu dekat? Karena jangan sampai ada korban dulu, baru nanti diperbaiki. Yang jelas regulasi dari pemerintah daerah setempat itu harus lebih ketat ya Mbak ya. Regulasi dari pemerintah setempat itu penting karena ini memang penugasan
desentralisasi kepada pemerintah daerah, khususnya untuk kabupaten kota untuk layanan PAUD dan pendidikan dasar. Jadi harus lebih selektif dan memang dinas-dinas terkait harus sering memonitor baik itu daycare ataupun satuan PAUD ya, karena ini bisa terjadi tadi seperti disampaikan Bu Retno, ini tumpang tindih, di bawah ada PAUD-nya ternyata di atas ada daycare-nya. Jadi jangan teman-teman di dinas itu merasa ini bukan tugas saya, itu tugas saya yang lain begitu. Jadi tapi ini perlu regulasi yang jelas di tingkat pemerintah daerah khususnya kabupaten kota, dan kemudian juga monitoring harus lebih sering-sering dilakukan. Monitoring lebih, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikannya, standar pengasuh, dan termasuk juga mungkin ya pemiliknya ya. Jadi tidak hanya bersifat bisnis, tapi itu tadi ada nggak misalnya nanti persyaratan khusus yang bisa diberikan kepada si pemilik daycare ini supaya pikirannya nggak hanya untuk bisnis, tapi itu tadi memberikan kepada anak kesempatan untuk tumbuh kembang ketika orang tuanya menitipkan di daycare tersebut, memaksimalkan tumbuh kembangnya di daycare tersebut. Begitu. Jadi memang harus ada regulasi dari Pemda setempat. Ya, regulasi dan standar begitu ya, Mbak. Ya, Oke, betul. Ya, terakhir Mbak Mas Leon, jadi berikutnya prosesnya seperti apa, singkat saja? Besok akan dilakukan panggilan lagi terhadap 3 orang. Saat ini kan sudah diperiksa 4 saksi yang merupakan guru di Wensen. Besok juga 3 orang akan dipanggil. Harapan kita dengan dipanggilnya 3 orang saksi lagi akan menjadi terang dan berkas bisa segera P21 agar limpah ke jaksa, agar dapat segera diadili. Itu harapan kita, Mbak. Baik, itu harapan kita semua, efek jera bagi pelaku dan juga perlindungan untuk korban, pemulihan untuk korban dan juga keluarga. Terima kasih Mas Leon Maulana Mirza, kuasa hukum korban. Terima kasih Mbak Retno Listiarti, pemerhati anak. Terima kasih juga Mbak Femi Eka Kartika Putri, Deputi Peningkatan Kualitas Anak Perlindungan Anak Perempuan Kemenko PMK 2020-2023. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.